berjumpa kembali pada perkuliahan online mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini topik yang akan disampaikan adalah perspektif hak asasi manusia. Sesungguhnya persoalan hak asasi manusia sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau Piagam Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948, Indonesia sudah terlebih dahulu mendeklarasikannya. Apakah para mahasiswa tahu mengapa? Ya, karena negara kita telah mencantumkan persoalan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian periksa kembali bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 telah sangat jelas menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Proklamasi atau disebut juga Konstitusi yang pertama, perihal hak asasi manusia diatur dalam beberapa pasal. Hal ini merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia PBB telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga telah ditetapkan oleh para pendiri negara, misalnya Bung Hatta dalam sidang BPUPK sebagai berikut. Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau mastar atau negara penindas. The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, is entitled to the same basic rights and freedoms. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them, and how? The history behind the concept of human rights is a long one. Throughout the centuries and across societies, religions and cultures, we've struggled with defining notions of rightfulness, justice and rights. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II with the creation of the United Nations. The treaty that established the UN gives as one of its purposes to reaffirm faith in fundamental human rights. And with the same spirit, in 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This document, written by an international committee, chaired by Eleanor Roosevelt, lays the basis for modern international human rights law. The declaration is based on the principle that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, among other things, the principle of non-discrimination and the right to life and liberty. It refers to negative freedoms like freedom from torture or slavery, as well as positive freedoms such as the freedom of movement and residence. It encompasses basic civil and political rights such as freedom of expression, religion or peaceful assembly, as well as social, economic and cultural rights, such as the right to education and the right to freely choose one's occupation and be paid and treated fairly. The Declaration takes no sides as to which rights are more important, insisting on their universality, indivisibility and interdependence. Para mahasiswa yang budiman, pada mulanya kita mengalami kesulitan dalam menerapkan HAM. Kesulitan Indonesia itu merefleksikan kecenderungan umum negara-negara dunia ketiga yang mengalami hambatan serius untuk melaksanakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam suasana dunia yang diwarnai oleh bentrokan timur barat serta kesenjangan utara selatan. Kalian tentu masih ingat, yang dimaksud dengan timur itu adalah blok Uni Soviet yang berideologi komunis, dan barat itu adalah blok
Amerika Serikat yang kapitalis. Adapun utara adalah untuk menyebut negara-negara maju yang umumnya berada di utara khatulistiwa. Sedangkan selatan untuk menyebut negara-negara berkembang yang pada umumnya berada di selatan khatulistiwa. Kesulitan ini menimbulkan perbedaan perspektif dalam konsepsi tentang hak asasi manusia. Hal mana bersumber dari perbedaan persepsi mengenai watak hak asasi manusia sebagai ekspresi budaya. Ada dua narasi besar, yaitu universalisme dan partikularisme, yang karena perbedaan fundamental dalam konsepnya mengakibatkan perbedaan pemahaman atas tiga hal. Yang pertama, karakter HAM, apakah internasional atau murni domestik. Yang kedua, pentingnya individu sebagai lawan hak masyarakat. Dan yang ketiga, penentuan waktu dan penahapan implementasi HAM dan penegakannya. Perbedaan perspektif itu tidak bisa dipandang sederhana, hanya sekedar perbedaan antara konsepsi Barat dan dunia ketiga. Sebab masing-masing pendirian memiliki pendukung dan penentangnya, baik di Barat maupun di negara-negara dunia ketiga. 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organized community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms. It has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Di manakah sebenarnya letak perbedaannya itu? Mari kita uraikan lebih rinci. Secara umum, kaum universalisme yang menganggap HAM berdasarkan Pancasila Barat menegaskan bahwa HAM adalah hak semua orang. HAM berasal dari konsep hukum alam yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak alami tertentu untuk hidup, bebas, dan punya kepemilikan. Juga untuk memiliki HAM, seseorang haruslah dipandang sebagai manusia atau human being. Hal tersebut berlaku secara universal, tidak memandang di mana itu berada. Karena HAM itu hak alami, tidak ada alasan bagi negara atau penguasa untuk mengasingkan HAM dari warga negaranya. Pada sisi lain, kaum partikularis memiliki persepsi bahwa norma-norma HAM tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dibentuk oleh seperangkat pengalaman masyarakat tertentu. Karena setiap masyarakat memiliki kondisi sejarahnya tersendiri, maka hanya aspek-aspek HAM tertentu yang dapat diterapkan pada masyarakat tertentu dan akan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Berdasarkan keyakinan tersebut, dipersepsi bahwa apa yang disebut sebagai norma-norma HAM dalam wacana dominan mutakhir mengandung bias-bias distintif Barat yang dikerangkai dalam bahasa Barat yang merefleksikan kebutuhan dan aspirasi Barat, sehingga merupakan sebuah konstruksi etnosentris dengan penerapan yang terbatas.
Titik perbedaan lainnya antara kaum universalis dan kaum partikularis tentang hak asasi manusia adalah soal hak individu dan hak kolektif. Kaum universalis atau barat lebih menekankan pada hak individu, sedangkan kaum partikularis atau dunia ketiga lebih menekankan pada hak kolektif. Kaum universalis berpendapat bahwa hak asasi manusia terkandung dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan. Untuk mendapatkan HAM tidak memerlukan apapun kecuali dilahirkan sebagai manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak manusia sejak lahir yang tidak dapat diabaikan dan dijamin oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, kaum universalis cenderung menekankan hak asasi manusia individu dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban individu pada kelompok yang lebih besar. Pada sisi lain, kaum partikularis mengajukan konsepsi antitesis. Mereka menyatakan bahwa manusia tidak merumuskan diri mereka dalam posisi sebagai individu otonom, namun mereka lebih mengalami dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki status turunan atau ascribed status sebagai anggota kelompok yang lebih besar atau komunitas seperti keluarga, suku, bangsa, dan kelompok lain. Kaum partikularis lebih menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab berbalik dibandingkan dengan hak. The relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Para mahasiswa yang budiman, inilah divergensi atau perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia antara masyarakat negara-negara barat dengan masyarakat negara-negara dunia ketiga. Berdasarkan hal tersebut, jika memaksakan tuntutan yang tidak tepat demi hak asasi manusia individual, misalnya, akan melahirkan konflik dan membahayakan semangat komunitarian. Solusi konflik tersebut perlu dilakukan melalui konsensus yang merupakan sarana kooperatif dan bukannya melalui legalisme atau antagonisme. Salah satu model konsensus tersebut adalah melakukan pembatasan hak individu untuk mengembangkan hak kolektif dan perlunya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada akhir uraian perihal hak ini, mari kita bicarakan sikap Indonesia sendiri, yaitu bagaimana membumikan persoalan kemanusiaan tersebut dalam perspektif Pancasila. Sila kedua Pancasila sangat tegas mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. Bangsa Indonesia merasakan kepedihan dan penderitaan sebagai bangsa yang terjajah selama ratusan tahun lamanya.
Maka dari itu Indonesia terpanggil untuk melawan sisi negatif destruktif dari anasir-anasir internasional yang merendahkan martabat kemanusiaan. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, Soekarno mengatakan satu banjir yang maha sakti, banjir daripada revolusi Indonesia yang sebenarnya adalah sebagian daripada revolution of mankind. Di balik retorika yang gegap gempita itu, Bung Karno ingin mengatakan bahwa revolusi yang sejati adalah revolusi kemanusiaan itu sendiri. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia. Karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam pernyataan tersebut, pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa atau makhluk sosial. Sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengandung arti bahwa dalam Deklarasi Bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka bangsa dan negara Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM PBB pasal 18 dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal 29 terutama ayat 2. I believe in nature. I believe in the spirit. I believe in trust, beauty. I believe in my mom. Strawberry ice cream. Fortune cookies. Chocolate. I believe in the tooth fairy. Being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself.
I will leave in peace. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia sebagai persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Tujuan negara tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula negara Indonesia juga memiliki ciri sebagai negara hukum material yang dalam rumusan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Para mahasiswa yang budiman, demikian dua perspektif hak asasi manusia yang dipraktikkan negara-negara di dunia. Indonesia sendiri berdasarkan ideologi Pancasila memandang bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia. Konsekuensinya adalah bahwa hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sampai di sini perkuliahan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada perkuliahan yang akan datang.